Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah dunia boleh melihat bahwa Engkau adalah Raja, kemuliaan yang muncul dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap dari kami pagi hari ini merupakan bejana-bejana yang siap untuk Engkau pakai buat kebesaran-Mu, buat kehebatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mendapat yang spesial dari Engkau, yaitu pesan dari Engkau Tuhan, dengan cara yang Engkau ingin sampaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya penyampaian yang disampaikan Tuhan boleh menjadi penyampaian yang sederhana, yang kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini di tengah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sama-sama percaya dan setuju katakan amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi GKI Mawar Sharon. Selamat pagi buat juga teman-teman jemaat yang menyaksikan secara online maupun yang mendengarkan lewat radio Iktus. Selamat pagi, saya percaya pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan, amin, amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa pagi hari ini. Yuk kita berikan apresiasi buat mereka. Wah, betul-betul all out ya, betul-betul sungguh-sungguh dari WL, dari singernya, dari semua pemain musik. Saya bisa ngerasain ada yang lagi deg-degan tapi tetap main dengan luar biasa. Pagi hari ini siap untuk terima kebenaran firman Tuhan? Siap? Siap? Pagi hari ini Bapak Ibu siap untuk hidupnya semakin diubahkan oleh Tuhan? Siap? Nah, pagi hari ini saya sebelum kita memulai, saya ingin mengadakan sebuah assessment dulu ya. Assessment test itu biasanya untuk kita mengetahui seberapa banyak kita sudah belajar selama 3 minggu terakhir. Dan sekaligus saya mau ngecek pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mana yang Anda benar-benar siap dan antusias untuk terima firman Tuhan. Oke, siap ya? Siap ya? Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Ya, saya minta responnya sederhana. Begitu saya menjelaskan sesuatu, saya akan menjelaskan mengenai suatu karir atau pekerjaan. Oke, dan kalau Bapak Ibu setuju dan saudara mendoakan itu terjadi dalam kehidupan Anda, oke, saya belum selesai ngomong, Anda boleh angkat tangan duluan. Ya, jadi pagi hari ini saya pengen lihat responnya pagi hari ini, oke? Jadi siapa duluan yang angkat tangan dulu ya. Jadi saya berdoa biarlah paling tidak 2 orang pertama lah ya, 2 orang pertama dari penjawab ini Anda bisa betul-betul terkabul. Anda siap? Oke, untuk bikin lebih seru, saya minta ini karena ini tes kejujuran, namanya tes assessment, saya minta semua orang di tempat ini untuk beberapa menit tutup matanya masing-masing. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang menjawab. Oke, tapi saya mengharapkan begitu Anda merasa apa yang saya sampaikan ini, iya betul saya mau Pak, gitu, langsung cepat-cepat angkat tangan setinggi-tingginya, oke? Ngerti ya instruksinya? Siap? Siap ya? Siap, oke sekarang boleh tutup mata. Ya. Pagi hari ini saya ingin menawarkan suatu karir, tempat pekerjaan, di mana pekerjaannya itu pekerjaan yang mudah. Bahkan pekerjaan ini bukan hanya mudah, tapi menghasilkan. Dan bukan hanya menghasilkan, ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Karena bukan Anda yang susah-susah mencari uang, tetapi uang yang datang mencari Anda. Enggak usah susah-susah mencari Anda. Uang yang akan mencari Anda. Dan saya mau katakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan di tempat yang basah. Kenapa yang basah? Karena uang yang cari Anda, bukan Anda yang cari uang. Oke? Dan di sini Anda cukup santai dan duduk-duduk saja. Orang akan cari Anda. Oke, turunkan tangannya sekarang.
Sekarang boleh buka mata. Ya, tadi berapa banyak yang merasa, saya mau. Ya, saya tadi lihat beberapa tangan terangkat ya, ada yang langsung meresponi. Apa sih pekerjaan dan karir yang sedang saya bicarakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba tolong multimedia, tolong dibantu, tolong tampilkan gambarnya. Ya, ini saudara ya, pekerjaan yang saya bicarakan. Pekerjaan yang apa tadi saya bilang? Pekerjaan yang santai, pekerjaan yang mudah. Bukan Anda yang cari uang, tapi uang yang datang mencari Anda. Ya, orang store uang ke Anda. Anda cukup duduk-duduk saja. Dan saya bilang tadi bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang di tempat yang basah, betul? Ya memang di tempat yang basah ya, yang Anda yang senyum-senyum, ya pagi hari ini Anda berharap sesuatu pagi hari ini, saya terima kasih untuk partisipasinya. Yuk beri tepuk tangan buat kita semua. Wah luar biasa. Nah saudara, kenapa saya tampilkan gambar ini? Karena kalau kita bicara mengenai memberi, selama 3 minggu ini kita belajar bahwa memberi itu ternyata sesuatu yang bukan naluri alaminya kita. Setiap dari kita lahir sebagai orang yang pinginnya taker, ngambil. Oleh karena itu lebih gampang buat kita untuk mencari hal yang mudah. Pagi hari ini saya ingin untuk kita belajar firman Tuhan, saya kasih judul benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur. Ini nanti saudara akan mengerti kenapa kita pakai ilustrasi pertama tadi. Yuk kita sama-sama akan buka dalam 2 Korintus 9 ayat yang 10. Mari kita perhatikan 2 ayat ini. Saya akan bacakan, saya minta Bapak Ibu untuk menyimak kedua ayat ini dengan seksama. Saya akan mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu menyediakan 2 hal dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca sekali lagi. Pertama apa? Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi jelas ada 2 hal yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada benih yang diberikan kepada orang yang mau dan bersedia untuk menabur. Dan yang kedua adalah roti. Sama-sama katakan benih. Yang kedua katakan roti. Nah kalau ngomongin benih dan roti, itu lebih enak mana? Roti, ya saya dengar ada yang ngomong roti. Coba kita lihat gambar ini sama-sama. Nah saudara, untuk dapat gambaran, benih gandum yang kemudian diolah jadi roti itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk dipanen, keluarnya benih-benih seperti ini. Untuk diproses untuk jadi roti, ternyata caranya cukup gampang. Cukup dibuka lapisan luarnya, kulitnya, dibersihkan, kemudian ditumbuk. Dan itu cukup sederhana untuk menjadi namanya tepung gandum. Sedangkan kalau untuk ditabur, memerlukan usaha lagi untuk menyiapkan tanah, dan kemudian memerlukan waktu dan kesabaran dan kerja untuk menabur. Jadi kita lihat dari benda yang sama, tadi dikatakan dia memberikan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. 2 hal ini sebetulnya terbuat dari satu gambar yang sama. Jadi tergantung apa yang akan kita lakukan dengan benih yang ada di tangan kita. Oleh karena itu Lukas 6 ayat 38 berkata seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, sebetulnya konteks ayat ini kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya adalah tentang hal menghakimi kalau Anda baca perikopnya. Tapi di sini juga berlaku di dalam hal kita ini memberi kepada
orang lain, memberi kepada Tuhan. Yang kita dapatkan dari ayat ini adalah setiap kali kita memberi, kita akan mendapat. Dan firman Tuhan katakan bukan hanya sekedar mendapat apa yang kita beri, tetapi selalu mendapatkan sesuatu yang lebih. Tadi dikatakan dipadatkan, digoncangkan dulu, kemudian sampai meluber, sampai running over, sampai keluar. Itu yang kita dapatkan. Jadi apa yang kita taburkan akan kembali dalam kehidupan kita, pasti tidak sama. Kalau Anda mengerti Anda nabur, tidak mungkin Anda nabur 1 kilo dapatnya 1 kilo. Itu namanya sia-sia, betul? Kalau Anda nabur 1 kilo harapannya jauh beberapa kali lipat dari 1 kilo. Itu namanya menabur. Oleh karena itu kalau kita ingat satu peristiwa di dalam Alkitab, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dan kemudian ketemu dengan muridnya dari Emmaus, 2 orang lagi berjalan, gambar ini. Dan mereka ini tidak ngerti siapa Yesus. Sampai di Lukas 24 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, perhatikan, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tahan dulu ayat ini. Coba perhatikan kapan mata mereka terbuka. Di ayat ini dikatakan kapan? Ketika itu. Betul? Ketika itu kapan? Ketika itu berarti ayat sebelumnya. Yaitu pada waktu, mundur, ayat 30. Ketika dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Jadi mereka bisa identifikasi ini adalah Tuhan Yesus, guru mereka, pada waktu dia memecahkan. Seperti kayak satu selubung dibukakan. Oh, sepanjang hidupnya Tuhan Yesus kan memberikan hidupnya untuk murid-muridnya, untuk semua orang. Jadi begitu memecahkan, tiba-tiba baru mereka sadar yang mereka ajak bicara selama ini. Ternyata orang yang menghidupi itu. Bahkan dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan saudara tahu bahwa ini bicara mengenai kemuliaan yang didapatkan dengan cara dia mau mati berkorban untuk kita. Jadi kita bisa lihat contoh dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah seperti benih gandum yang ditabur. Nah, begitu juga kemudian dia mengajarkan kepada kita bahwa kita kalau ingin hidup kita bertambah, mengalami increase, penambahan, peningkatan, kita juga harus belajar untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sekali lagi saudara, kalau kita pikir ya, tadi 2 hal apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Benih gandum, betul, untuk ditabur, dan kemudian ada apa? Roti. Kalau dipikir-pikir, lebih enak mana? Lebih enak roti yang dimakan, apa lebih enak benih gandum? Mana yang lebih mudah dinikmati? Roti. Mana yang lebih gampang? Roti. Mana yang lebih cepat? Roti. Mana yang lebih kecil resikonya untuk gagal? Roti. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita belajar untuk menabur? Ya, itu yang kita ingin pelajari pada pagi hari ini. Karena menabur ternyata itu punya kuasa yang begitu besar. Ya, kita akan belajar dari seorang yang menurut saya memberikan contoh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ini adalah kisah seorang janda. Ya, seorang janda yang mungkin kebanyakan dari kita bisa mengidentifikasi diri kita dengan dia. Ini bukan orang yang berkelimpahan. Ini orang yang dalam tanda kutip ya cuman punya sedikit.
Tapi kita akan baca apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk ke wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang suruh kasih makan ke Elia siapa? Tuhan yang bilang sendiri. Seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang ngapain? Sedang mengumpulkan kayu api. Kayu api untuk apa? Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi tampaknya janda ini sedang bekerja ya, mengumpulkan kayu api. Mengumpulkan kayu api untuk apa? Pertanyaannya. Kemudian Elia memotong itu, proses itu, dan dia berkata, kasih aku minum dulu. Oke, ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, menarik. Ia berseru lagi, Elia, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ternyata ngumpulin kayu api untuk dinner yang terakhir, untuk makan yang terakhir. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Jadi boleh loh, mempersiapkan roti makan boleh. Tapi, ya kalau ada kata tapi dalam bahasa Indonesia, berarti yang lainnya itu jadi sekunder. Ini yang penting, tetapi perhatikan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk makan roti, untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi perhatikan, buatlah dahulu itu, tetapi buatlah dahulu. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sebagai catatan saudara, pada waktu Elia ketemu janda ini, sudah tidak hujan sangat lama. Sudah hujan bahkan lebih dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Bisa bayangkan apa yang ada di dalam pikiran janda ini. Ini orang ngomongnya bisa dipegang enggak? Ini enggak main-main. Iya kalau besok hujan, itu pun akan tunggu waktu untuk terima. Ayat selanjutnya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Di sini kita belajar moral of the story. Ceritanya ini adalah Tuhan memang bukan untuk dimengerti. Tuhan memang bukan untuk dimengerti, tetapi untuk dipercaya dan ditaati. Makanya kalau kita bicara persembahan, bicara soal pemberian, itu sebetulnya bukan ngomongin jumlah, bukan ngomongin apa yang kita berikan, tapi sebetulnya ngomongin tentang bagaimana. Saya selalu berkata, itu lebih penting bagaimananya. Itu ngomongin soal sikapnya kita. Dan sebetulnya pemberian itu ngomong soal hati kita. Dalam kasus janda ini,
Dia ngambil satu langkah walaupun dia tidak mengerti apa yang Elia katakan. Kok bisa? Kok bisa? Tapi dia ambil langkah iman itu sebelum ada nama iman di situ. Dia ambil langkah iman dan dia melakukan dengan ketaatan. Dia melakukan dengan penuh ketaatan. Dan saya percaya Tuhan sama kita tuh kayak begitu. Ingat nggak pada waktu Abraham disuruh keluar dari tendanya, lihat ke langit, dan Abraham melakukannya. Dan Abraham percaya, firman Tuhan katakan. Dikatakan bahwa Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi sama Tuhan itu gampang. Begitu kita percaya, dia hitung itu sebagai kebenaran. Begitu kita percaya, dia hitung itu sebagai kebenaran. Nah, percaya itu dimanifestasikan lewat perbuatan, lewat ketaatan, baru namanya percaya. Janda ini melakukan sesuatu. Jadi pertanyaannya pada pagi hari ini, coba buka tangan Anda dua-dua ya. Apa yang ada di tangan Anda? Benih atau roti? Kalau Anda lebih susah mengimajinasikan tangan Anda, coba buka dompet Anda sekarang. Coba ambil dompetnya dulu sebentar, masing-masing. Ya, buka dompetnya dong, buka dompet, buka tasnya, coba lihat. Ya, buka sebentar, jangan ditunjukin ke orang lain. Lihat aja gitu ya. Ini kartu ATM, kartu kredit, uang tunai, semua yang ada yang bawa STNK. Pertanyaan ini benih atau roti? Betul kan? Pertanyaannya seperti itu. Karena Tuhan selalu pada waktu dia minta sesuatu dari kita, dia selalu minta dari sesuatu yang ada pada kita, bukan sesuatu yang tidak ada. Jadi dia tampaknya tahu benar untuk mengetes hati kita, dia selalu tes dengan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau katakan apa yang dikatakan Mazmur 126 ayat 5 dan 6 ini betul sekali. Dikatakan seperti ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau Anda baca satu raja-raja kira-kira bisa ngerti enggak kenapa orang mencucurkan air mata sambil menabur? Ya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berarti kita belajar bahwa saat kita bersedia menabur benih, kita sebetulnya sedang mempersiapkan, sama-sama katakan, mempersiapkan dan mempersilahkan dan mempersilahkan Tuhan untuk bekerja dan memultiplikasi benih tersebut. Selama tepung itu kita olah, gandum itu kita olah, kita makan, berhenti di kita prinsipnya. Tetapi begitu kita tabur, itu menjadi sebuah langkah iman, sebuah ketaatan. Oleh karena itu saya percaya betul bahwa menabur adalah suatu langkah iman dan ketaatan kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan, di Mazmur dikatakan orang yang menabur dengan air mata. Ya, dikatakan yang menangis, tapi sambil menabur benih. Ada banyak orang menangis, menderita, tapi enggak menabur benih. Masalahnya begitu. Ini orang yang menangis, tapi sambil maju ke depan, sambil menabur. Janda ini, kalau kita baca dalam satu raja-raja, punya begitu banyak alasan untuk tidak nabur. Betul? Sudah bilang sama Elia, ini yang terakhir, saya bikin selesai. Ini punya alasan yang valid untuk tidak menabur. Tapi justru Tuhan suruh dia untuk menabur lewat perantaran Elia. Apakah Tuhan itu pengen janda ini cepat mati? Kelaparan? Enggak. Ya kan, kita baca dalam kisahnya ternyata Tuhan ingin mencukupi janda ini dan keluarganya dengan suatu provisi yang supernatural. Jadi pada waktu Tuhan minta sesuatu, jangan punya anggapan, oh ini mau ngambil. Tapi karena memang dia mau ambil sebagian dari hati kita yang dalam tanda kutip enggak inline,
nggak segaris sama pemahaman kita. Ya, jadi kita belajar bahwa kita betul-betul tahu Tuhan itu mengasihi kita pada waktu apa? Pada waktu kita meresponi kasih-Nya dengan ketaatan, saudara. Ya, tidak ada cara lain. Anda bisa bilang Anda mengasihi, tapi bukti yang paling kuat Anda mengasihi Tuhan itu adalah mentaati. Sesederhana itu. Ya, bukan karena kita datang ke gereja, ibadah, kita punya status, kita nyanyi, ya itu semua baik, tapi tidak mencerminkan dengan pasti kita mengasihi atau tidak. Mengasihi itu dibuktikan dengan ketaatan. Dan saya percaya orang-orang yang bersedia untuk menabur adalah orang yang percaya dan confident bahwa Tuhan yang nyuruh itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, sekali lagi menabur bukan karena takut ancaman, ya, karena takut tidak diberkati, tapi justru ngerti karena Tuhan itu ingin memberkati kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, ada 8 orang yang berkata amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, ada 28 kayaknya ya, lebih banyak. Sekali lagi, yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Banyak orang memahami, ya, banyak orang paham bahwa Tuhan yang kita sembah, saya minta tim presiden masih bisa maju ke depan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak akan bisa kita kalahkan dengan pemberian kita. Banyak orang paham dalam pikiran bahwa kita tidak mungkin outgive God. Outgive itu memberi lebih dari Tuhan. Maksudnya begini, saya kasih 50, wah Tuhan ternyata kemarin kita belajar ya minggu lalu, gengsinya tinggi. Kamu kasih 50, aku kasih 120. Begitu dikasih 120, kita kasih. Udah Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Aku kasih yang lebih besar lagi. Kasih berapa? 80 katakan. Terus Tuhan bilang, nak kalau gitu aku kasih berapa ya? 200 deh, kasih 200. Terus kita semakin gila, semakin percaya akan kasih Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk 200 Tuhan. Saya kasih 180 deh. 90% dari apa yang kau beri. Terus Tuhan bilang, sorry ya nak, yang kali ini aku gak bisa kasih lebih dari kamu ya. Tolong maklum ya, yang ini karena kamu sudah kadung memberi ya, udahlah diikhlaskan aja ya. Tapi kita baca dari kisah tadi, kita baca dari ayat yang kita baca, bahwa Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang selalu outgive kita. Selalu memberikan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Pada waktu dia minta Abraham untuk memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, Tuhan sudah punya rancangan gambaran apa yang akan dia kasih. Dia akan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, untuk menyelamatkan kita. Dari satu anak, kasih satu anaknya yang dikasih juga untuk kita semua. Minggu lalu kita belajar tentang Hana. Hana memberikan Samuel, satu orang. Tapi Tuhan tidak kemudian berkata, oh iya terima kasih ya tak terima satu. Tapi kemudian diam aja. Ternyata kita baca Tuhan memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan Samuel pun yang diberikan betul-betul di tangan Tuhan. Menjadi seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia menjadi seorang nabi. Dia menjadi berkat buat bangsa Israel. Saya pikir kalau Hana merenungkan ini, seorang Hana merenungkan itu, dia akan bilang, Tuhan, aku pikir aku sudah ngasih yang terbaik. Aku pikir aku sudah ngasih yang the best, the very excellent. Tapi ternyata aku tidak bisa ngalahin kamu. Tuhan ngasih yang lebih hebat lagi gitu. Bukan berarti kita nyogok Tuhan ya saudara ya. Bukan berarti, oh kamu harus kasih dulu supaya Tuhan ngasih. Bukan seperti itu konsepnya.
tapi adalah bahwa kita percaya bahwa kita ini sudah menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita percaya kita ini sudah terima kasih, akan lebih mudah buat kita untuk berkata, apapun yang kamu bilang, aku akan taati. Saya percaya Abraham mempersembahkan Ishak bukan karena dia takut. Nanti kalau aku tidak mempersembahkan, kena tulah semua gitu. Enggak, saya percaya enggak begitu. Dia langsung saat itu juga, begitu Tuhan minta, dia langsung berketahuan, oke, aku langsung akan berikan. Walaupun perjalanannya 3 hari lamanya. Kenapa? Karena saya percaya Abraham ini ngalami Tuhan. Hanya orang-orang yang ngalami Tuhan, yang penuh percaya dengan kasih-Nya, begitu disuruh apa aja pasti taat. Kenapa? Dia ngerti betul kok, taat itu gunanya buat aku, bukan buat Tuhan. Nah ini penting untuk kita tanamkan. Kalau Tuhan bilang tabur, percaya 100%. Tidak ada manfaatnya apa-apa untuk Tuhan. Semua manfaatnya itu untuk kita. Banyak orang memahami dalam pikiran bahwa kita tidak mungkin outgive God. Tapi jujur, lebih sedikit yang membawa dari pemahaman ini sampai ke sini. Kesadaran. Banyak orang tahu sih bahwa Tuhan itu pasti memberi lebih. Tapi bisa nyampe sini enggak, dari sini ke sini. Dengan keyakinan seperti Abraham, seperti seorang Hana. Berkata, aku percaya banget Tuhannya aku sembah. Begitu dia bilang kasih, aku percaya banget itu bukan untuk ngambil saja, tapi untuk memultiplikasi benih yang ada. Saya mau tutup dengan ini, ayat awal yang kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Di dalam versi bahasa Inggris, mari kita perhatikan sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 10, He who supplies seed, silakan. Oke, perhatikan ya. He who supplies seed to the sower. Jadi benih itu hanya diberikan kepada orang yang siap menabur, kepada penabur. And bread for food will supply and multiply your food. Bukan apa? Will supply and multiply your seed. Bukan your food. Ya, dalam bahasa Indonesia, dia yang menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan, akan menyediakan dan memultiplikasi benihnya, bukan rotinya. Ingat, yang dimultiplikasi bukan rotinya, tapi benihnya. For sowing, untuk ditabur, and increase the harvest of your righteousness. Dan meningkatkan, menambahkan panenan atau tuaian akan kebenaran. Jadi firman Tuhan begitu indah, berkata bahwa Tuhan itu yang menyediakan. Kalau kita ingin bertambah, berkembang dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain. Kita harus punya kesediaan untuk ditabur, untuk menabur. Dan Tuhan katakan, Dia dengan senang hati akan memberikan itu. Memberikan benihnya untuk ditabur. Tuhan akan menyediakan. Tapi menarik bahwa Tuhan tidak memultiplikasi rotinya. Kalau dimultiplikasi mungkin kita akan mati kekenyangan mungkin. Mungkin. Tapi dengan sengaja dia berkata yang dimultiplikasi adalah benihnya. Jadi pada saat kita hatinya itu mau, pada saat hati kita ini mau untuk diproses, mau untuk taat, Tuhan akan berikan kemampuannya untuk memberi. Bagaimana Abraham, kalau kita lihat ceritanya, dia begitu mau mempersembahkan anaknya, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan sediakan persembahannya ternyata. Iya kan? Tuhan ternyata yang menyuplai benihnya. Oke, karena aku akan memberikan anakku yang dikasihi, kamu cukup bersedia aja. Begitu kamu bersedia, malah Tuhan yang kasih. Ini yang kamu persembahin. Pagi hari ini saya berdoa supaya benih untuk ditabur ini boleh benar-benar masuk dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, benih, kalau ngomongin nabur benih itu jauh lebih susah
daripada makan roti. Sama tadi saya bilang, kalau kita ngomongin pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang di tempat basah, uang datang sendiri itu pasti lebih gampang dan orang banyak cari itu. Tapi ternyata endingnya tidak seperti yang kita bayangkan. Pagi hari ini yuk kita buka hati kita. Saya mau tutup dengan statement ini, mengulang apa yang minggu lalu dikatakan oleh Pastor Jeffrey Rahmat, katakan seperti ini. Kalau memberi itu tidak mendatangkan apa-apa, kecuali kekurangan. Mengapa iblis selalu mencoba menahan dengan menakut-nakuti ketika kita mencoba ingin memberi? Kalau memberi itu memang tidak ada dampaknya apa-apa, menabur itu tidak ada dampaknya apa-apa, kecuali kekurangan. Mengapa iblis selalu mencoba menahan dengan menakut-nakuti kita ketika kita mencoba ingin memberi? Saya berdoa pesan firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul nyampe ke kita. Bukan di sini, tapi di sini. Ya, saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya benih-benih kebenaran yang sudah ditaburkan dalam kehidupan kami tidak hanya mendarat di pikiran kami, hanya sekedar pengetahuan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberi. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah pesan kebenaran ini, benih firman-Mu ini boleh nyampe ke hati kami yang paling dalam. Tuhan, kami mengakui kalau menabur benih memang tidak segampang makan roti. Tapi kami juga percaya bahwa Engkau bukan hanya memberi perintah, tapi Engkau katakan Engkau memberi janji bahwa Engkau akan menyediakan benih untuk ditabur. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap dari kami. Di setiap kondisi kami yang berbeda-beda. Setiap kami yang pagi hari ini berkata, Tuhan, pagi hari ini aku sedang dalam pergumulan. Di dalam masa-masa yang sulit. Seperti mungkin yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Pagi hari ini aku mengerti apa yang Kau coba sampaikan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami boleh ambil langkah iman untuk mentaati setiap dorongan apa yang Kau perintahkan dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi pada waktu kami mempraktekkan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini memberkati setiap kami Tuhan, boleh jadi pelaku firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak hidup di dalam kekurangan, tetapi kami boleh berkelimpahan di dalam buah-buah kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.